Kejutan besar, Elkan Bagot siap gantikan dua bintang absen di laga krusial Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Pertemuan rahasia Erick Thohir dan Shin Tae-yong strategi maut untuk mengguncang Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup. Nova Arianto siapkan neraka latihan di Bali. Strategi gila bikin timnas U17 tangguh dan tak terkalahkan di Piala Asia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Kejutan besar, Elkan Bagot siap gantikan dua bintang absen di laga krusial Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Elkan Bagot berpotensi kembali memperkuat tim nasional Indonesia dalam laga mendatang melawan Arab Saudi setelah absennya dua pilar pertahanan utama Jordi Amat dan Justin Hubner. Peluang ini muncul karena Jordi Amat masih harus menjalani sanksi tambahan akibat kartu merah yang diterimanya saat Indonesia bertanding melawan Irak dalam laga kelima Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 6 Juni 2024 itu Indonesia harus menyerah dengan skor 0-2 dari Irak. Meski sudah absen dalam satu laga saat Indonesia menang 2-0 atas Filipina pada 11 Juni 2024, Jordi Amat masih harus menepi satu laga lagi. Dengan demikian, ia tidak akan tampil dalam laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi yang akan digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, pada 5 September 2024. Selain Jordi Amat, pemain keturunan Belanda Justin Hubner juga dipastikan absen dalam pertandingan penting tersebut. Justin menerima akumulasi kartu kuning yang mencapai puncaknya saat Indonesia berhadapan dengan Filipina. Dengan ketidakhadiran Justin dan Jordi, pilihan Shin Tae-yong untuk lini pertahanan semakin terbatas, menyisakan Muhammad Ferrari, Jay Ezzes, dan Rizky Ridho sebagai bek tengah yang tersisa. Meskipun ada opsi lain seperti Nathan Chuaon dan Sandy Walsh yang bisa bermain di posisi bek tengah, namun posisi asli mereka adalah bek sayap, sehingga peran mereka di posisi tersebut mungkin tidak optimal. Oleh karena itu, peluang Elkan Bagot untuk kembali mengenakan seragam Timnas Indonesia sangat terbuka lebar. Sebelumnya, Elkan Bagot tidak dipanggil saat Indonesia berhadapan dengan Irak dan Filipina. Alasan pasti kenapa Shin Tae-yong tidak memanggil Bagot sebelumnya masih menjadi misteri. Namun absennya dua pemain kunci di lini belakang ini memaksa Shin Tae-yong untuk mempertimbangkan kembali memanggil bek berdarah Inggris tersebut. Dalam persiapan menghadapi Arab Saudi, Timnas Indonesia dijadwalkan akan berkumpul di Jakarta pada 30 Agustus 2024. Mereka akan menjalani sesi latihan singkat selama 1 hari di ibu kota sebelum bertolak menuju Arab Saudi pada 1 September 2024. Setelah pertandingan melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia akan segera kembali ke tanah air untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya, yakni Australia. Pada laga kedua Grup C yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Pertandingan ini menjadi sangat penting dan dengan segala dinamika yang terjadi di skuad, kehadiran Elkan Bagot bisa menjadi kunci untuk menjaga soliditas lini pertahanan tim merah putih. Bagi para pendukung timnas, semua mata kini tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong akan menyusun strategi terbaik untuk membawa Indonesia meraih hasil positif di laga-laga krusial ini. Pertemuan rahasia Erick Thohir dan Shin Tae-yong strategi maut untuk mengguncang Piala Dunia 2026 dan ASEAN Cup.
Dalam sebuah pertemuan yang tak terduga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Shin Tae-yong, pelatih utama Timnas Indonesia, untuk membahas berbagai rencana besar yang akan segera dijalankan. Ini adalah pertemuan pertama mereka sejak Shin Tae-yong kembali ke Indonesia setelah periode absen. Dan momen ini disambut dengan antusiasme oleh Erick Thohir, yang menyampaikan rasa senangnya melalui akun Instagram pribadinya. Erick Thohir, yang juga dikenal sebagai mantan presiden klub sepak bola ternama Inter Milan, menyatakan kegembiraannya melihat Shin Tae-yong kembali dalam kondisi prima dan siap bekerja keras untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia. Sangat senang bisa bertemu lagi dengan Coach Shin Tae-yong yang sudah kembali sehat dan siap untuk menjalankan tugasnya, ujar Erick Thohir melalui unggahan di Instagramnya. Pertemuan ini menjadi lebih dari sekadar reuni, karena keduanya langsung membahas agenda-agenda penting yang sudah menanti di depan mata. Fokus utama pembicaraan mereka adalah persiapan Timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah tantangan besar yang akan dimulai dengan 2 pertandingan berat melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 dan Australia pada 10 September 2024. Namun, diskusi tidak berhenti di situ. Erick Thohir dan Shin Tae-yong juga membahas persiapan jangka panjang Timnas Indonesia, termasuk partisipasi dalam ASEAN Cup 2024 dan SEA Games 2025. ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2024 akan menjadi ajang pemanasan penting bagi para pemain muda Indonesia di bawah usia 22 tahun. Ajang ini juga akan menjadi landasan bagi Garuda Muda untuk mempersiapkan diri menghadapi SEA Games 2025, di mana mereka berambisi mempertahankan medali emas yang berhasil diraih pada edisi 2023. Dalam keterangannya, Erick Thohir menegaskan pentingnya persiapan matang untuk menghadapi berbagai turnamen besar tersebut. Kami juga sudah mulai merancang strategi untuk Piala AFF dan SEA Games dengan mempersiapkan Timnas U22 secara maksimal, ujar Erick Thohir, penuh keyakinan. Ia juga menambahkan harapannya agar Timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik di setiap ajang yang mereka ikuti. Di sisi lain, Shin Tae-yong juga berbagi antusiasmenya tentang pertemuan ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menyebutkan bahwa pertemuan ini berjalan dengan sangat baik dan penuh harapan untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pertemuan hari ini sangat produktif dan kami akan terus berupaya mewujudkan sepak bola Indonesia yang lebih maju, tulis Shin Tae-yong dalam kolom komentar di unggahan Instagram Erick Thohir. Pertemuan ini tampaknya menjadi sinyal kuat bahwa Timnas Indonesia siap untuk melangkah ke level berikutnya dengan persiapan yang lebih matang dan strategi yang lebih terarah. Semua elemen mulai dari tim pelatih hingga manajemen PSSI tampaknya berada di jalur yang sama untuk mewujudkan ambisi besar membawa sepak bola Indonesia ke panggung dunia. Para penggemar sepak bola Indonesia kini tinggal menunggu aksi nyata dari hasil pertemuan strategis ini yang diharapkan dapat membawa tim Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional. Nova Arianto siapkan neraka latihan di Bali. Strategi gila bikin Timnas U17 tangguh dan tak terkalahkan di Piala Asia. Timnas U17 Indonesia kini memasuki fase penting dalam persiapan mereka menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dengan latar belakang tekad besar untuk memastikan tempat di ajang bergengsi tersebut, tim pelatih yang dipimpin oleh Nova Arianto menggelar pemusatan latihan intensif di Bali, yang kali ini benar-benar difokuskan pada peningkatan kondisi fisik para pemain. Nova Arianto yang pernah menjadi andalan di lini belakang Timnas Indonesia sangat memahami betapa pentingnya aspek fisik dalam sepak bola, terutama ketika berhadapan dengan lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Ia menegaskan bahwa latihan kali ini bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Setiap pemain di Timnas U17 Indonesia harus siap menghadapi program latihan fisik yang sangat keras dan terstruktur. Latihan di Bali kali ini benar-benar kami fokuskan pada penguatan fisik dasar para pemain, ungkap Nova Arianto, menjelaskan filosofi di balik pemusatan latihan ini.
Ia juga menyadari adanya perbedaan intensitas latihan yang dialami oleh pemain yang berasal dari klub-klub berbeda, sehingga ia merasa perlu untuk menyamakan standar fisik seluruh pemain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Timnas U17 Indonesia kini menjalani 4 sesi latihan per hari, sebuah rutinitas yang tidak main-main dan menjadi standar baru di tim ini. Kami menjalani sesi gym, latihan di pantai, core training, dan latihan di hotel, semuanya dirancang agar fisik dasar para pemain menjadi setara, jelas Nova. Selain latihan fisik, Nova Arianto juga menekankan pentingnya dasar-dasar sepak bola dalam program ini. Hal ini menjadi prioritas karena adanya beberapa pemain baru yang bergabung dengan skuad dan mereka perlu beradaptasi dengan cepat. Ia optimis bahwa dengan program latihan yang intensif ini, seluruh pemain akan mencapai level yang dibutuhkan untuk bersaing di kualifikasi mendatang. Lebih jauh, Nova menyoroti pentingnya kekuatan fisik dalam duel-duel di lapangan, terutama ketika menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Asia U17. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain memiliki kemampuan fisik yang cukup kuat untuk memenangkan duel body-to-body di pertandingan nanti, ujarnya dengan tegas. Tidak hanya berlatih di dalam negeri, Timnas U17 Indonesia juga telah merencanakan serangkaian uji coba, termasuk pemusatan latihan di Spanyol. Ini merupakan langkah strategis yang diambil untuk memberikan pengalaman bertanding yang lebih intens bagi para pemain, sehingga mereka dapat mengukur kemampuan mereka sebelum terjun ke kompetisi yang sebenarnya. Dengan segala persiapan ini, Nova Arianto berharap bahwa tim asuhannya dapat tampil maksimal dan membawa pulang hasil yang membanggakan bagi Indonesia. Semua elemen tim kini bersatu dalam visi yang sama, mencatatkan sejarah dengan membawa Timnas U17 Indonesia melangkah lebih jauh di pentas Asia dan menjadi kebanggaan bangsa.